Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Umpri, ketemu lagi bersama kami kelompok 1. Nah, kita hari ini sedang di Groput ya. Kira-kira mau ngapain ya kita hari ini? Nah, kita hari ini mau wawancara dengan tugas kuliah anti korupsi dengan tema bersama Umpri menolak korupsi. Yuk, ikuti keseruan kami. Yuk. Dengan kakak siapa ya? Perkenalkan, saya Syarifatun Hasanah. Jangan perkenalkan ya kak, saya Andi Candiwulan dari Universitas Muhammadiyah. Saya di sini izin mewawancarai kakak ya kak. Apa sih yang kakak tahu tentang korupsi? Menurut saya korupsi itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan kesengajaan orang untuk menikmati yang bukan hanya mereka. Menurut kakak, apakah ada tindakan korupsi di lingkungan sekitar kakak? Ada. Itu seperti contohnya kayak misal dosen itu kan ngajar melebihi jam yang ditentukan kayak gitu, itu namanya korupsi waktu gitu. Faktor yang memicu korupsi tersebut? Faktor yang memicu itu adalah kurangnya kedisiplinan, terus suka menunda-nunda waktu. Menurut kakak, bagaimana sih untuk diri sendiri untuk mencegah korupsi? Menurut saya itu adalah hidup selalu bersyukur, terus habis itu hidup sesuai kemampuan, mengatur manajemen waktu gitu. Kata-kata dong kak untuk orang yang korupsi. Pacaran itu seperti korupsi, menikmati yang bukan haknya. Kak, kita ada sedikit hadiah untuk kakak, mohon diterima ya. Ini kak, mohon diterima kak. Terima kasih. Permisi kak, kenalin aku dari mahasiswa Umpri. Aku di sini mau wawancara tentang anti korupsi. Apakah kakak bersedia? Boleh mohon duduk berdiri sebentar. Kak, di sini aku mau nanya, apa yang kakak ketahui tentang korupsi? Yang kalau aku tahu sih pasti korupsi itu tindakan yang merugikan untuk negara. Dia itu tindakan penyelewengan, bisa berupa penyelewengan kekuasaan. Korupsi itu ya kayak ngambil uang rakyat, something like that. Menurut kakak, apa sih faktor yang menyebab pemicu terjadinya korupsi? Kalau faktor pemicu korupsi itu pasti banyak ya. Bisa dari internal orang itu sendiri, emang dia yang serakah apa gimana. Bisa juga dari eksternal. Kalau dari eksternal tuh udah pasti ya dari sistem keamanan atau pengawasannya, berarti kan mereka lalai kan. Kalau nggak lalai nggak mungkin dong ada orang yang bisa korupsi. Berarti kan itu pengawasannya atau regulasi atau hukumannya juga bisa jadi mungkin kurang kurang apa ya, biasa jadi hukumannya kurang iya, soalnya kan kalau nggak sepadan itu nggak mungkin mereka mau korupsi kan. Kalau nggak setakut itu pasti mereka nggak bakal korupsi gitu. Di sini bagaimana sih kak cara pencegahan untuk diri sendiri agar tidak terjadinya korupsi? Kalau dari sendiri pasti kan itu harus ada kesadaran di kita. Satu, mungkin kita harus punya iman. Iman itu mungkin sangat amat menentukan. Iya, kita harus punya iman yang kuat biar kita nggak tergiur untuk korupsi. Terus kita juga harus dari dalam diri kita tuh harus minimal punya kepercayaan untuk bukan pada diri ya, apa ya, minimal kita itu punya prinsip kalau kita nggak boleh melanggar hukum atau melakukan hal yang kayak gitu minimal kayak gitu sih kayak. Kak, kata-kata hari ini dong untuk orang yang korupsi. Deh, masa mau ngerugin rakyat terus sih. Kakak, aku ada door prize untuk kakak, bisa diterima? Halo guys, kita bersama Bapak Ketua Groput, dengan siapa Pak? Dengan Pak Sudar Elkostik. Kami di sini izin wawancara ya Pak mengenai korupsi. Yang pertama, apakah Bapak tahu tentang korupsi itu apa? Korupsi itu mengambil bagian dari orang lain, istilahnya mengambil hak orang lain lah gitu istilahnya. Dan itu jangan sampai ya. Iya Pak.
Untuk selanjutnya, apakah ada di sekitar Bapak tentang tindakan korupsi tersebut? Alhamdulillah di Gruput kita sudah memakai sistem manajemen yang cukup lumayan baik. Jadi insya Allah untuk korupsi tidak ada gitu. Sudah karena manajemennya sudah baik, jadi kemungkinan kecil korupsinya hampir nggak ada gitu. Baik Pak. Untuk selanjutnya pencegahan, terutama untuk diri Bapak sendiri, pencegahan untuk tidak melakukan tindakan korupsi itu bagaimana ya Pak? Ya, kita pencegahannya kita harus data keuangan itu harus transparan. Jadi kalau untuk di bakul-bakul sini itu kan sistem keuangannya mereka mengasih uang kas gitu kan ya. Nah uang kasnya itu kita sudah tahu karena kita mengambil uang kasnya itu berdasarkan omset. Jadi yang ini bakul ini mungkin hanya 5.000, bakul ini hanya 10.000, bakul ini hanya 15.000 dan seterusnya. Jadi sudah ketahuan. Jadi nanti didata dengan bendahara yang ditunjuk oleh bakul itu sendiri. Jadi bakul ini ada bendaharanya sendiri. Jadi uang yang dikelola bendahara itu nanti untuk operasional jalannya Gruput ini gitu. Baik. Kalau boleh tahu berapa jumlah UMKM yang tersedia di Gruput Pak? Kalau untuk Gruput sendiri yang kuliner tradisional itu hanya 80 pedagang. Boleh minta kata-katanya untuk orang yang korupsi Pak? Jangan pernah korupsi lah, istilahnya itu sangat merugikan orang lain dan nanti di akhiratnya pasti akan tersiksa. Baik Pak, kita ada sedikit door prize dari Sobat Umpri. Jangan dilihat dari harganya ya Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, sukses selalu buat mahasiswa-mahasiswa keperawatan Umpri. Terima kasih. Kebetulan istri saya keperawatan juga. Oh, di Umpri Di Umpri Pak. juga. Oh. Istri saya. Kakak, ini Masih kelihatan nggak? Masih kelihatan nggak? Enggak kelihatan, agak angkat itunya. Ya udah sip. Nah, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Umpri. Ketemu lagi dengan kelompok 1. Anjing. Halo Sobat Umpri. Ketemu lagi nih bersama kami kelompok 1. Kira-kira kita mau ngapain di sini? Salah, Cok. Sabar dulu. Salah bener demi Allah, salah. Salah demi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Umpri, ketemu lagi bersama kami kelompok 1. Nah, kita hari ini sedang di Gruput ya. Kira-kira mau ngapain ya kita hari ini? Nah, kita hari ini mau wawancara dengan tugas kuliah anti korupsi dengan tema bersama Umpri menolak korupsi. Yuk, ikut.